Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan rohani jasmani kita ya. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa mensyukurinya ya, dengan senantiasa kita selalu melaksanakan Allah ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih momentum kemerdekaan Indonesia. Sejarah Indonesia sudah merdeka. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mensyukurinya dan sudah merasakan kemerdekaan itu bukan hanya sebatas seremonial saja, namun benar-benar kita nikmati ya. Kemerdekaan itu benar-benar suatu kebebasan, dalam arti kebebasan dalam arti kita melaksanakan ya kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tinggal kita merasakan ya, sudah merdeka apa belum ya. Kita ini jangan sampai kita meneriakan merdeka merdeka, tapi kita tidak merasa merdeka, masih dijajah ya. Nah, ini tentunya kita harus benar-benar membebaskan diri kita, benar-benar merdeka kita sebagai hamba Allah ya, yang dimana kita ini punya kewajiban untuk melaksanakan semua ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas ya, sebagaimana kita pahami ya, seruan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Inilah ya yang perlu benar-benar secara hakikat kita harus merdeka. Kita masuk Islam, kita bisa melaksanakan ya keislaman kita ini secara kafah totalitas, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Ketika kita dalam melaksanakan Islam belum totalitas ya, maka ya kita belum merdeka, belum benar-benar bebas, masih terjajah ya. Maka bebaskan diri kita ya. Maka makna merdeka itu harus benar-benar menjiwai, bukan hanya sebatas fisik, tapi rohani pun ya, bukan hanya sebatas jasmani, tapi jiwa pun harus benar-benar merdeka gitu ya. Jadi merdekakan diri kita ya, merdekakan benar-benar merdeka ya, sehingga kita mampu punya kebebasan dalam rangka melaksanakan peribadatan, melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya kita teriak merdeka hanya sebatas teriakan di lisan saja, sementara diri kita belum merasakan kemerdekaan ini. Maka kemerdekaan itu harus benar-benar diperjuangkan. Indonesia pun merdeka dari penjajahan itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan ya. Sehingga ketika sudah berjuang, berkorban, maka turun kemerdekaan, suatu kemenangan. Namun yang paling susah itu adalah bagaimana caranya ya kemerdekaan ini bisa benar-benar terus ya bisa kita rasakan. Nah ini, maka mensyukuri suatu kemerdekaan ya, mensyukuri suatu keberhasilan itu lebih berat ya. Itu ya sahabat-sahabatku ya, mudah-mudahan dengan adanya momentum kemerdekaan ini benar-benar kita bisa merdeka. Maka apapun suatu kemerdekaan bisa diraih itu tidak lepas dari perjuangan ya. Kita pun pengen merdeka diri kita ya harus berjuang diri kita, merdeka dari penindasan, merdeka dari ya semua ya penggoda-penggoda ya, bujuk rayuan ya setan yang ingin menjerumuskan kita
ya dari jalan Allah. Nah, kita harus mampu melepaskan semua. Ya, sahabat-sahabatnya, maka kita perlu menghisab diri kita, ya, selalu menghisab diri kita, sudahkah kita merdeka. Maka semua itu, ya, penjajahan itu sebenarnya, ya, tidak akan lepas di dalam diri kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Maka berjuangnya pun sama, ya, tidak ada henti-hentinya. Terus kita berjuang, berupaya sehingga selamanya kita merdeka sampai akhir hayat. Ya, karena kalau kita runut kepada jati diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang senantiasa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setan tidak akan ridho, tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia, karena itu sudah janji setan dengan Allah, ya, bahwa dia berjanji akan menyesatkan manusia sehingga manusia, ya, tergelincir, ya, mengikuti mereka, kesombongannya, ya. Nah, seperti itu sahabatku, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum kemerdekaan ini harus benar-benar menjiwai di diri kita. Maka terus, ya, kemerdekaan itu harus kita perjuangkan, terus kemerdekaan ini harus kita raih, ya, karena sampai akhir hayat pun, ya, kita akan selalu, ya, dijajah, ya. Kalau Indonesia, ya, merdekanya adalah terbebas dari penjajahan, ya, dengan sejarah, ya. Namun secara diri kita ini yang tidak akan lepas, selalu dijajah oleh setan untuk kita ini tergelincir dari jalan Allah, supaya kita ini tidak bisa bebas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah secara kapah. Maka terus tingkatkan, ya, terus kita berupaya, terus kita berjuang, kalau bahasa agama terus kita berjihad, ya, sehingga benar-benar kita merdeka, bisa melaksanakan Islam dan mencapai, ya, instruksi Allah, mencapai suatu perintah Allah, yaitu melaksanakan Islam secara kapah, ya. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Begitu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengan adanya kemerdekaan ini kita isi dengan yang benar-benar bermanfaat, ya, kita syukuri, kita jaga kemerdekaan ini. Terlebih-lebih adalah memerdekakan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, senantiasa kita terus terlepas dari penjajah, yaitu setan yang dilaknat oleh Allah, yang selalu ingin menggelincirkan umat manusia dari jalan Allah kepada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspadalah langkah-langkah setan, sesungguhnya adalah setan musuh yang nyata. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan momentum kemerdekaan ini bisa kita raih, ya, secara lahir dan batin, dan kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, senantiasa terus merdeka, bisa beribadah kepada Allah sampai titik puncak, ya, kita mampu melaksanakan Islam secara kapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.